Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Mas 1 Indramayu. Pagi hari ini kami bersama Bapak Kepala, kemudian Ibu Kepala TU beserta jajaran Wakil Kepala Madrasah Mas 1 Indramayu. Di antaranya ada Bapak Wakil Kepala Kurikulum, bidang kurikulum, kemudian Ibu Wakil Kepala bidang kesiswaan, Ibu Wakil Kepala bidang kehumasan, dan Bapak Wakil Kepala bidang sarana dan prasarana. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Baik, masih dalam suasana Idul Fitri dan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, minal aidin wal faizin. Baik, untuk bincang-bincang pagi ini kita akan ada beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan ya, ngobrol-ngobrol seru seputar Man 1 Indramayu dan juga terkait bagaimana madrasah atau Man 1 Indramayu itu menanggapi kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang mungkin akhir-akhir ini sedang ramai ya Pak dan Bapak Ibu yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, yang pertama terkait ini kan Bapak Ibu sudah memasuki masa-masa penerimaan peserta didik baru. Nah, bagaimana sih di Man 1 Indramayu ini dalam hal strategi penerimaan siswa barunya dan juga apa saja kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para calon peserta didik dari siswa-siswa SMP atau MTS. Bagaimana? Bapak Kepala dulu mungkin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini progres podcast Man 1 setelah kita libur panjang dan melaksanakan saum Ramadan. Ya. Tentunya hari ini kita mulai bergerak untuk podcast, dan podcast itu intinya adalah untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik yang terkait dengan konten Man 1 dari berbagai aspek. Hari ini saya juga beserta seluruh pimpinan Man 1 lengkap dan ada kepala tata usaha. Saya perkenalkan dari samping kiri saya yang pakai kaos, dan memang kebetulan ini guru olahraga senior yang sudah banyak terlibat di KONI dan banyak membawa ya, atlet-atlet Indramayu. Ternyata atlet Indramayu itu pendampingnya adalah dari Man 1 Indramayu. Ini Bapak Edi Kusnadi. Bapak Edi Kusnadi. Kemudian di sampingnya ada Ibu Pita, ini humas, yang mengolah seluruh informasi Man 1 secara terbuka dan kira-kira bisa dinikmati oleh publik. Ya. Kira-kira ada apa saja di Man 1 sehingga seluruh apa yang ada di dalam Man 1 ini bisa disampaikan di publik, sehingga publik betul-betul akan menjadi lebih dekat dengan Man 1 Indramayu. Ya, ini kepala tata usaha Man 1 yang energik, ya. Ibu Istiqomatul Ambia SE, ya, MM, dan sedang mengikuti ya, persiapan pendidikan calon pejabat di lingkungan Kemenag Indramayu. Mudah-mudahan seluruh prosesnya bisa lancar dan semuanya juga bisa dianggap layak dan lulus, sehingga sudah memiliki SIM calon pejabat di lingkungan Kemenag Indramayu. Saya sendiri ya Kepala Man 1 Indramayu Wahyudin, ya, sudah hampir 3 tahun dan menginjak keempat tahun. Mudah-mudahan selama saya berada di sini sudah saya infakkan diri saya ini untuk kemajuan Man 1 dan ingin selalu akan dilakukan perubahan-perubahan dan inovasi dari seluruh aspek di Man 1 sehingga Man 1 ini betul-betul menjadi lembaga yang dinamis, tidak statis, ya. Menjadi lembaga yang optimistik dan futuristik, ya, punya semangat, kemudian punya jangkauan daya berpikir di masa yang akan datang. Bagaimana lembaga Man 1 ini di masa yang akan datang betul-betul menjadi lembaga yang dicintai masyarakat. Gurunya juga memiliki kompetensi yang luar biasa.
kemudian siswanya juga sedang siswa masuk di MAN sampai dengan siswa mengikuti proses seluruh di MAN 1, baik proses pembelajaran, proses bimbingan, proses pendidikan, kan itu, sampai dengan mereka pastikan dirinya bisa memilih lanjutan perguruan tinggi yang betul-betul perguruan tinggi yang betul-betul betul-betul memiliki nama, ya, baik itu di PTN maupun di PTIN. Kemudian di samping kanan saya ini adalah Ibu Eva Ajija, dan ini yang sudah berapa tahun ya, mengikuti dan menyertai saya dalam mengelola siswa, sejak dari penerimaan siswa baru sampai dengan mengelola siswa yang kira-kira siswa memiliki akhlak dan karakter yang kuat dan islami di MAN 1, dan sekaligus ya menjadi alumni yang betul-betul ya, alumni yang mencintai alma maternya. Dan ini tugas berat bagi kesiswaan, sehingga MAN 1 ini betul-betul alumninya terus ya kita proteksi, terus kita jalin silaturahmi, dan mereka juga terus memiliki rasa apa ya Bu Host, kira-kira rasa kepemilikannya tinggi terhadap MAN 1 ya. Nah, ini tugasnya dari Bu Eva. Kemudian di samping Bu Eva ini Pak Tahmuri ya. Pak Tahmuri ini S1 sudah dilewati, S2 juga sudah dilewati. Nah, mudah-mudahan sudah mulai bermimpi untuk di S3 ya, mulai bermimpi di S3, dan mudah-mudahan menjadi modal yang akan mendobrak seluruh guru MAN 1 sudah mulai ada impian-impian untuk studi lanjut di S3, dan bila perlu menjadi guru besar walaupun berada di MAN 1 ya, menjadi guru besar, sehingga betul-betul menjadi arsitek yang kuat Pak Tahmuri ini untuk mendesain akademik. Kira-kira akademik ini diarahkan betul-betul ya kepada prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik, dan prestasi guru maupun prestasi siswa. Ini sekali lagi tugasnya sangat berat sekali. Kenapa? Punya tugas untuk selalu mengevaluasi evaluasi kurikulum. Selalu kurikulum ini dievaluasi. Kira-kira kurikulum kita ini update. Yang update kurikulum itu adalah kurikulum penguatan. MAN 1 ciri khasnya apa? Kurikulum penguatan MAN 1 itu apa? Jadi selain kurikulum yang sudah memang ditetapkan secara nasional, maka kemudian di MAN 1 ini selalu evaluasi dalam kurikulum kurikulum penguatan dan kurikulum pembiasaannya Pak Tahmuri sebagai ciri khas dari MAN 1. Kemudian di samping Pak Tahmuri ini host ini tugas tambahan. Tugas pokoknya itu adalah sebagai staf di bidang humas. Sehingga betul-betul ini kru dari bidang humas ini bisa membawa MAN 1 ini sekali lagi untuk menyajikan seluruh fakta-fakta dan data-data MAN 1 yang kemudian diurai, kemudian disusun ya, kemudian disajikan menjadi informasi dan berita-berita yang terkait dengan MAN 1. Sehingga MAN 1 ini bisa memiliki akseleratif dalam pelayanan informasi data dan fakta di MAN 1. Baik, hari ini tadi host ya klarifikasi terkait PPDB. Iya. Ya. Betul tadi? Betul sekali. Jadi PPDB di MAN 1 tentunya ya pelaksanaan PPDB-nya sesuai dengan regulasi. Di MAN 1 tentunya yang dipakai adalah regulasi PPDB yang diterbitkan oleh Kemenak RI melalui SK Dirjen Pendis nomor 64 tahun 2025 tentang juknis PPDB. Isinya tidak perlu saya sampaikan. Intinya saja, apakah di MAN 1 ini PPDB bisa menerima dari pendidikan jalur SMP dan MTS. Ya. Di MAN 1 tentunya bisa menerima dari jalur
SMP, dan MTS. Lalu kemudian untuk memudahkan PPDB di Man 1 itu berbagai jalur dilakukan. Pertama adalah jalur prestasi. Jalur apa tuh? Online. Kemudian juga non-online. Artinya kalau non-online itu offline. Bisa daftar langsung dan juga bisa daftar online. Kami pantau di online ini sudah luar biasa. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik calon siswa baru Man 1 ya, yang berminat untuk bergabung dan menjadi siswa Man 1, silakan segera disiapkan. Silakan akses ya jalur PPDB Man 1, baik itu online maupun offline. Yang online hari ini sudah lumayan berebut ya. Siswanya sudah banyak. Sehingga nanti kalau yang online-nya ini sudah mencapai kuota, maka offline tidak akan kami terima. Oleh karena itu yang rencana offline juga silakan segera mendaftarkan diri. Apa yang harus dibawa? Yang harus dibawa karena memang siswa rata-rata SMP dan MTS ini belum ujian, maka sangat simpel Pak Tamuri. Ya. Yang penting formulir dari Man 1 diisi. Data yang utama mungkin dilampirkan. Seperti apa? Seperti betul bahwa siswa ini tercatat sebagai siswa di SMP atau MTS dan masih aktif. Yang kedua tentunya kakak penting untuk dilampirkan ya. Kemudian KTP orang tua lengkap juga itu perlu dilampirkan. Saya kira masih ada lagi enggak persyaratan lain? Bisa harus ada, bisa juga nggak masalah, cukup itu saja kan itu. Jadi sangat mudah lah, sangat mudah. Yang pokok aja pendaftaran di Man 1 itu yang pokok saja. Yang pokok itu seperti tadi. Lalu kemudian yang lain-lainnya apa? Gampang itu kita menyusun. Yang pokok tadi ya, Bu Lutfi ya, yang terkait dengan soal PPDB. Jadi sangat mudah diakses. Sangat mudah diakses. Dan PPDB yang berebut di online ini saya kira perlu segera dikomunikasikan Bu Eva, segera dikomunikasikan informasinya sampai kapan ya, melalui MTS dan SMP. Ini berkeadilan. Jadi jangan sampai PPDB kita ini sudah tutup, mereka justru belum tahu informasi kapan sih mulai dibuka, kapan sih ditutup. Dan itu sebetulnya sudah lengkap. Ada di brosur, kemudian ada di informasi-informasi online. Itu yang terkait dengan PPDB. Saya kira itu Bu Lutfi. Jadi lebih sebetulnya simpel ya Pak ya. Simpel sekali. Kan kelas 9 sekarang kan masih belum ada ijazah dan surat kelulusan. Apakah surat pernyataan aktif di sekolah itu diperlukan atau boleh nanti menyusul? Ya, tadi ya. Dimanapun ini di semua level. Perguruan tinggi pun sama. Ya, karena di aliyah itu juga belum lulusan juga. Iya, belum ada surat keterangan lulus yang diterbitkan. Ya. Lebih-lebih ijazah. Surat keterangan lulus saja Pak Tamuri ya. Ini belum. Ya. Tetapi mereka sudah diterima. Sudah diterima. Apa yang harus data yang diakses di perguruan tinggi? Kayak kita persis lah. Data diri, data keluarga kan itu. Data seluruh itu harus diakses. Ya, kecuali data keterangan lulusan belum. Ya, itu bisa diganti dengan surat keterangan siswa masih aktif. Jadi itu cukup. Jadi aliyah juga seperti itu, sangat mudah ya Bu Eva. Ya, sangat mudah sekali. Bahkan melalui telepon bisa ya Bu Eva ya. Bisa. Iya. Jadi melalui telepon juga dilayani. Jadi di Man 1 itu sangat humanis ya. Tentunya ada nomor narahubungnya ya Bu ya. Ibu Bapak panitia dari PPDB itu sendiri. Ya, baik tuh. Ya, simpel sekali ya pendaftaran atau penerimaan PPDB di Man 1 Indramayu. Jadi jangan banyak alasan atau mager, segera daftar di Man 1 Indramayu. Yeah. Ada tambahan dari Bapak Ibu lain mungkin tentang terkait PPDB? Mungkin saya bisa nambahin. Nah, PPDB untuk tahun sekarang ini kan ada 2 sistem penerimaannya Bu ya.
ada sistem pakai jalur prestasi, ada juga reguler. Nah ini untuk jalur prestasi nih terutama, ada reguler juga sama. Nah untuk prestasi ini sebenarnya prestasi yang dibutuhkan seperti apa maksud prestasi ini? Sebenarnya ini panitia udah menginformasikan ya ke apa sih melalui web atau yang lain brosur-brosur juga itu ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu yang dibutuhkan hanya prestasi dia waktu di sekolah, di MTS atau di SMP itu ya berupa sertifikat. Ya sertifikat dia pernah ikut kejuaraan baik itu akademik, itu lomba-lomba pelajaran ataupun non akademik bisa. Kayak dia pernah ikut misalkan futsal yang lagi ramai di Indramayu nih. Kan bisa nih anak-anak ke SMP yang kelas 9 pernah ikut futsal dan pernah dapat juara. Itu bisa melalui jalur prestasi. Nah, nanti persyaratan yang lainnya nih bisa menyusul. Yang penting itu ada bukti bahwa dia pernah ikut prestasi. Kalau yang reguler saya pikir yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala seperti itu secara umum itu. Emang sangat sederhana sih. Ini mumpung masih ada kesempatan. Prestasi itu apa ya? Jadi bisa dibilang nggak ada tes gitu ya. Nggak ada proses seleksi itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi ada keistimewaan di situ. Dan tentunya bisa menambahkan, ini terkait dengan penambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Tamuri, kaitannya dengan jalur prestasi itu bisa juga nanti itu kan ada kaitannya dengan OSIS, itu juga bisa sebagai jalur prestasi. Kemudian itu kalau mengingatkan siswa itu ada yang ranking kelas, itu bisa masuk di situ. Untuk itu tadi udah dikatakan bahwa memang bebas tes, kecuali memang reguler itu nanti ada tes potensi akademik gitu. Dan untuk tesnya itu nanti menyusul terkait dengan pelaksanaan itu jalur prestasi itu mulai dari Februari sampai bulan Mei. Kemudian jalur regulernya itu mulai Februari sampai Juli sesuai dengan SK Dirjen Pendis yaitu nomor 64 tahun 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali informasinya Bapak Ibu. Dan tentunya untuk jalur prestasi, kalau masuk jalur prestasi dari siswa SMP atau MTS, nah ini juga bersinggungan ya dengan nanti proses KBM-nya nih ketika masuk kelas 10. Nah, untuk yang jalur siswa-siswi berprestasi dari SMP atau sekolah sebelumnya masing-masing, tentunya di sini juga diwadahi ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya tadi kejuaraan ada futsal, non akademiknya, baik akademiknya, dan di Man 1 Indramayu misal Pak, dulunya itu mereka juara di bidang matematika. Nah di sini mewadahinya itu bagaimana? Alhamdulillah di Man 1 itu ada wadah ya untuk memfasilitasi. Sebenarnya bukan hanya dari jalur prestasi Bu, dari reguler pun bisa bergabung. Di Man 1 ini misalkan kita punya potensi atau bakat serta minat misalkan ya gabung ke kelompok-kelompok misalkan minatnya di mapel itu mapel ada. Setiap mapel di Man 1 itu ada kelompoknya. Matematika ada, fisika ada, kimia ada, biologi ada, astronomi ada, informatika ada, kebumian ada. Kemudian bahasa Inggris juga ada klubnya, bahasa Arab juga ada. Nah itu klub-klub itu di rumpun mapel itu ada aktif dan juga ada jadwal bimbingannya. Seminggu sekali itu ada bimbingan klub khusus itu. Di riset juga ada Bu, ada riset. Di Man 1 ini riset. Kebetulan Man 1 kan madrasah berbasis riset juga itu. Itu ada kelompok riset. Nah yang mana kelompok-kelompok itu tujuannya mempelajari sesuai bidang masing-masing ya BKC. Nanti kalau misalnya ada kejuaraan, ada kompetisi kita libatkan, kita ikutkan. Alhamdulillah Man 1 selalu aktif di kegiatan seperti itu dan selalu ya ikut kompetisi dan alhamdulillah dapat juara. Selain itu pula di bidang selain itu non akademik ya. Non akademik ini misalkan waktu SMP di prestasinya itu futsal, ada kita futsal. Ya sering ikut juga kompetisi futsal itu berlan pembimbingnya Pak Edi ini luar biasa. Ini jadi mengikutkan kompetisi seperti itu. Ada futsal gitu ya Bu ya. Ya ada basket, kemudian ada pencaksilat ada. Pencaksilat pernah sampai ke juara nasional ya. Pencaksilat dapat. Oh, internasional malah luar biasa itu ya. Iya, itu pernah. Jadi seni juga ada Bu. Seni juga ada. Jadi Bu kita madrasah bukan hanya berbasis agama iya gitu. Oke, tapi di lain itu kita banyak sebenarnya. Seni juga ada seninya gitu ya. Itu seperti itu kira-kira gambaran umum yang ada di Man 1. Sehingga kalau misalkan apapun gitu ya, bakat yang dimiliki siswa-siswi, calon siswa-siswi Man 1 ini bisa kita tampung kemudian kita kembangkan di sini. Seperti itu, Bu. Menambahkan kaitannya dengan ini kan prestasi itu jalur prestasi. Dan alhamdulillah itu Man 1 Indramayu itu banyak pendaftar itu yang potensial kaitannya dengan prestasi lewat tahfidz. Masya Allah. Dan alhamdulillah yang kemarin itu tahun kemarin itu luar biasa. Malahan ada yang 30 juz.
Dan ini merupakan potensi yang luar biasa dari Man 1 Indramayu. Kemudian ketika anak itu sudah masuk Man 1 Indramayu, kita tampung, kemudian kita lanjutkan. Bukan hanya start di situ, dalam artian ketika siswa itu masuk kemudian dia itu memiliki tahfidz berapa, kemudian ada follow up dari kami, yaitu melalui pembina tahfidz. Jadi nanti anak itu tiap hari apa mereka istilahnya murojaah. Masya Allah. Jadi terpelihara ya Bu ya, tahfidznya itu ya. Itu apa namanya, berkaitan dengan juga proses dan program KBM ya. Betul. Ada programnya juga. Betul, ada program. Sudah ke output siswa juga tadi itu ya, sudah lengkap sekali. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Mungkin dari saya. Boleh, silakan. Untuk tadi disampaikan oleh Pak Tamuri di bidang olahraga, kita mempunyai fasilitas ya tidak memadai, kayak lapangan basket, lapangan bola voli, lapangan futsal, ada semua. Nanti untuk cari jalur prestasi dari olahraga, mungkin kalau ada yang minat masuk ke MAN mungkin akan dites dulu, terutama skill keterampilan daripada misalkan basket. Ya, teknik dasarnya, futsal teknik dasar akan dites dulu. Mudah-mudahan nanti kalau bisa sesuai dengan ada yang dari sertifikatnya, misal basket, tes dulu bahwa ini benar, ini berarti siswa ini telah prestasi tingkat kabupaten maupun kalau mau gabung klubnya ya Pak ya. Kalau mau gabung klubnya gitu. Di sini juga udah banyak fasilitas yang menunjang untuk mengembangkan potensi siswa, terutama ada school basket, bola voli, pencak silat, terus ada lagi school ini futsal. Jadi apapun potensi siswa yang ada di MTS SMP bisa dikembangkan di Man 1 Indramayu. Itu aja yang luar biasa sekali ya, paket komplit sekali ya, dari agama, akademik bahkan non akademiknya juga. Nah Bapak, punten nih Pak, kan yang sedang ramai diperbincangkan nih di sosmed, di platform-platform sosial media terkait kebijakan Bapak Gubernur Jawa Barat nih, yang bikin rame banget di sekolah-sekolah manapun, terutama kepala madrasah, kepala sekolah. Nah bagaimana sih Pak Man 1 Indramayu menanggapi hal tersebut? Iya, bagi Man 1 kebetulan kepala madrasahnya saya. Dan saya itu punya kebiasaan memanage madrasah itu salah satu yang memang tidak dimasukkan dalam program madrasah itu sekarang sudah dilegalkan oleh gubernur. Seperti tur. Saya ini kan jadi kepala madrasah muter-muter di MTS, tidak pernah saya tur. Dan cenderung saya melarang untuk melakukan tur. Kebetulan ini juga sudah dilegalkan oleh gubernur, kemudian kementerian kita di Kanwil juga melalui surat surat edaran terkait dengan penyelenggaraan kegiatan perpisahan, studi tour, ya itu sudah menerbitkan surat edaran nomor B.728 KW 10 Romawi 2 PP 00 tahun 2025 yang isinya itu pertama adalah melarang pelaksanaan tur yang itu sangat memberatkan orang tua siswa. Yang kedua juga kira-kira melaksanakan perpisahan itu secara sederhana tapi hikmat. Konten perpisahannya kira-kira bisa menampilkan seluruh apa yang ada di Man 1, prestasi-prestasinya. Jadi perpisahan itu selain pembekalan akhir juga menunjukkan prestasi-prestasi yang telah diperoleh di Man 1 ini, dan itu ditata sedemikian rupa, pelaksanaannya juga hikmat tapi sederhana sehingga tidak memerlukan biaya. Insya Allah Man 1 ini sekitar Mei ya Bu ya Pak, akan melaksanakan pembekalan akhir. Biasa di mana-mana disebut perpisahan. Kalau di Man 1 itu lebih cenderung untuk memberikan bekal. Bekal apa? Bekal menatap masa depan, bekal terus memotivasi kira-kira mereka akrab dengan keilmuan, dengan pengetahuan, sehingga betul-betul alumni Man 1 ini setelah lulus dibekali. Pada saat pembekalan akhir itu juga kita disuguhkan dengan prestasi-prestasi yang sudah diperoleh, dan itu tidak memerlukan biaya.
Sehingga tahun ini perpisahan, ya kita ini kan tidak ada pungutan biaya di perpisahan ini. Lalu kemudian di surat edaran juga di sana dicantumkan sekolah dilarang melakukan transaksi jual beli apapun. Jual beli LKS sejak tahun-tahun kemarin sudah tidak ada LKS. Ya. Pak Tamuri ini mendorong dengan kepala perpustakaan anak ini diaktifkan untuk mengakses e-book. Selain mengakses e-book, juga terus setiap tahun mengupgrade ya buku yang dibutuhkan siswa. Kepala tata usaha ya sering melakukan belanja buku ya. Dan itu untuk apa? Untuk pelayanan buku-buku yang dibutuhkan oleh guru dan oleh siswa. Lalu kemudian stok buku yang ada, ya, baik itu buku yang bersifat buku mata pelajaran atau non mata pelajaran, atau referensi guru. Guru pun disiapkan referensi. Jadi bukan hanya belajar menguatkan mata pelajaran, tetapi guru pun disuguhi dengan referensi yang dibutuhkan. Apakah itu wawasan keislaman atau kewawasan politik, itu disuguhkan dengan buku referensi, dan memang itu kira-kira bisa dinikmati oleh, sehingga tidak ada LKS di Man 1. Baju seragam juga sejak tahun kemarin tidak mengadakan. Jadi baju seragam itu kalau ditanyakan Man 1 ada nggak baju seragamnya? Ada seragam. Tetapi bagaimana pelaksanaan seragamnya? Tidak menyelenggarakan sekolah. Oleh karena itu, baju seragam yang diberlakukan di madrasah ini persis itu sudah diadakan oleh orang tua sendiri. Ya, seperti Senin bajunya putih sama abu-abu. Maka orang tua silahkan untuk membeli, ya kan? Kapan belinya? Ya, kira-kira kapan belinya? Ya semampunya. Bila ada uang, kemudian beli. Lalu pertanyaannya, nanti Man 1 hari pertama tidak seragam. Pengalaman di Man 1 walaupun tidak mengadakan seragam, tetapi hari pertama itu hampir seluruh siswa yang kaitannya dengan seragam pokok kita putih sama abu-abu itu mereka sudah memiliki seragam. Lalu seragam yang lain seperti seragam pramuka, orang tua juga beli sendiri, silahkan di pasar banyak kan itu. Dan sekarang itu sudah memasuki ada 2 pengumuman ya Bapak Ibu ya yang sudah diumumkan oleh SNBP dan SPAN PTKIN. Nah itu bagaimana Pak? Iya, tahun ini luar biasa Pak Tam ya. Itu sudah ada peningkatan dibanding tahun kemarin ya. Mereka ini yang lulus SNBP luar biasa. Ada yang di Unsur, di macam-macam lah gitu kan. Kemudian yang SPAN PTKIN juga saya lihat itu mereka ambil prodinya sains juga banyak yang sains. Selain sains mereka mengambil prodinya ekonomi, ekonom dan juga menjadi sains. Wow, ya, jadi Man 1 sudah kebaca Pak ya, baca ya kemampuan siswanya. Baik dari jurusan IPS itu juga mereka jadi ahli ekonom. Yang dari jurusan IPA itu mereka mengambilnya di saintif. Dan mereka masuk gitu melalui SNBP, dan SNBP itu kan jalur prestasi dan jalur istimewa. Mereka tanpa tes, ya hanya menyodorkan nilai rapor, lalu kemudian masuk di eligible-nya itu kan, ya memenuhi persyaratan, kemudian disandingkan dengan nasional loh, SNBP itu nasional, ya disandingkan dengan seluruh siswa berasal dari seluruh provinsi, dari Sabang sampai Merauke, Papua dan sebagainya. Anak kita masuk di SNBP, luar biasa itu Pak Tamuri. Betul. Ya. Kemudian ada pembukaan SPAN lagi kemarin, SPAN PTKIN kemarin, luar biasa. Kalau nggak salah ada 9 ya, SNBP 13. Jadi prediksi saya output Man 1 yang akan lanjut ini mungkin tahun ini akan mencapai 70%. Kenapa? Masih ada 2 jalur lagi. Ya, satu jalur CBT, UTBK ya. UTBK itu CBT ya, UTBK, kemudian jalur mandiri. Belum lagi nanti yang mengambil swasta. Kalau kemudian digabung, sepertinya akan sampai kepada 70%. Jadi output Man 1 ini luar biasa.
Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir buat saya, ini barangkali yang lain masih ada yang perlu ditambahkan. Ini yang luar biasa itu penataan lingkungan. Di Man 1 ini luar biasa ya. Salah satu madrasah yang memang berbasis hutan. Dari depan sampai belakang seluruhnya itu penuh dengan penghijauan. Masya Allah. Nah, itu. Ya, dan penghijauannya itu apa namanya? Jenisnya macam-macam. Ada penghijauan yang produktif ya, seperti pohon-pohon mangga. Dan ini buat JIS luar biasa nanti bertepatan dengan tanggal 22 April itu Hari Bumi Nasional. Kita akan mencanangkan kembali penambahan pohon-pohon penghijauan di Man 1. Nah, dari sini kemudian Dinas Lingkungan Hidup itu melalui Kemenag menunjuk Man 1 ini sebagai salah satu peserta ya sekolah yang nanti akan dianugerahi Adiwiyata. Kita bersyukur dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan Patam hari ini juga ada ya di di podcast hari ini hadir. Nah, mudah-mudahan yang berbasis lingkungan hidup ini juga dimasukkan di kurikulum, Pak. Ya, Pak. Bisa di kurikulum penguatan, bisa di kurikulum pembiasaan yang non-JAM, non-SKS kalau di perguruan tinggi. Mengapa? Karena kalau sudah dimasukkan di kurikulum, itu berarti ya basis lingkungan penghijauan green school ini sudah menjadi prioritas utama dan harus mengkristal di karakter siswa. Jadi siswa Man 1 ini kira-kira diarahkan menjadi siswa yang peduli lingkungan, kebersihan, kerindangan. Bila masuk kemudian ada sampah langsung diambil. Bila masuk kemudian ada tanaman-tanaman kita ini butuh minum disiram. Ya. Ada seluruhnya pokoknya kira-kira guru dan tata usaha kemudian siswa kira-kira sudah menyatu dengan lingkungan hidup. Dan ini mungkin kelebihan dari Man 1 sehingga tahun ini ditunjuk Man 1 itu ya oleh Kemenag menjadi salah satu peserta yang akan diunggulkan menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah yang berbasis hijau, green school. Ini mungkin kelebihan-kelebihan Man 1 ya, Pak. Betul, Pak. Jadi luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini calon siswa Man 1 ini dari berbagai jalur, baik itu MTS maupun SMP, nah silakan ya untuk segera bergabung. Yang belum bisa menjangkau langsung berarti bisa online. Karena online kita ini saya lihat itu ya sudah diisi dari berbagai luar Indramayu. Ya. Mereka ada yang dari pesantren Kempek, mereka ada yang dari pesantren Bina Insan, ada juga dari pesantren Tugu, ya, pesantren Alislah, ya Tugu, itu pesantren Alislah. Jadi ini sudah banyak bersaing, yang di online itu. Lalu bagaimana yang saya tidak punya pengalaman pesantren di Man 1 yang tadinya tidak berbasis pesantren akan menjadi santri, ya. Jadi saingnya bagus, ekonominya bagus, matematiknya bagus, tetap santri. Nah, itu ya, tetap santri. Jadi ini paket komplit, tetapi tidak perlu biaya mahal karena tidak berbiaya. Itu Man 1 kelebihannya. Ya, Pak Edi, nanti Bu Humas, ya. Dan silakan nanti kegiatan Man 1 ini sudah sudah dimodifikasi dalam informasi di YouTube. Ya, di apa lagi di medsos, seluruh medsos itu silakan akses ya Man 1 dan apa yang ada di Man 1 mungkin sudah bisa ya kita akses melalui medsos. Memang Man 1 ini diberlakukan 5 hari kerja dan siswa maupun guru itu pulang sekitar jam 4 sore ya. Tetapi tetap semangat di Man 1 ini. Inilah ciri khas dari Man 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kemudian juga calon siswa Man 1 segera untuk bergabung di Man 1. Insya Allah ya akan bermanfaat dan maslahat dan kemudian sukses dunia
Saya kira itulah. Ya. Saya kira itu. Luar biasa. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Luar biasa ya. Jadi tunggu apa lagi ya? Ayo segera daftarkan anak-anak terbaik ya ke Mas 1 Indramayu. Mungkin perbincangan kali ini dicukupkan sampai segini Bapak Ibu. Insya Allah Mas 1 Indramayu menjadi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu. Perbincangan kali ini sangat seru dan luar biasa. Mohon maaf apabila dari saya selaku host banyak kekurangan, Bapak Ibu. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.